Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita tentu saja sangat berbahagia pagi ini karena kita sudah di akhir bulan Sya'ban. Seandainya kita termasuk orang-orang yang berdoa selama 6 bulan terakhir untuk disampaikan pada bulan Ramadan, kita sudah di ambang bulan Ramadan. Tapi belum sampai Ramadan. Maka kita tetap berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Kata-kata wassalamati di situ kita minta betul-betul secara fisik sampai ke Ramadan. Jangan sakit, jangan mencret-mencret, jangan demam-demam, karena kita berharap betul kita sampai di bulan Ramadan. Maka sekali lagi berbahagialah kita hari ini. Kita betul-betul sudah dekat sekali dengan Ramadan. Dan dikatakan tadi oleh Pak Sumardi bahwa kita hendak tarhib Ramadan, hendak menyambut Ramadan. Tarhib Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini bisa menjadi bekal sepanjang kita menjalani Ramadan, insya Allah. Salawat dan salam sekali lagi kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap betul-betul memperbanyak sholawat kita di samping istighfar kita. Mudah-mudahan menjadi solusi atas segala macam persoalan hidup kita, insya Allah. Yang hadir pagi ini kira-kira kalau ditanya 11 bulan terakhir ini amalnya masih kurang banyak nggak? Saya kira enggak, saya kira sama dengan saya. Coba dengan hitung-hitung dalam 11 bulan mana di antara sholat kita yang khusyuk, kemudian kita ukur lagi, kita timbang kalimat yang keluar dari mulut kita selama 11 bulan terakhir kira-kira pantas nggak menjadi penduduk surga. Pertanyaan kita seperti itu, dan inilah yang dipikir oleh orang-orang beriman ketika hendak masuk Ramadan. Kenapa? Jikalau kita termasuk yang merasa kurang amalnya sepanjang 11 bulan, inilah waktunya kita menambalnya. Ini penting ya. Inilah waktunya kita didatangkan oleh Allah untuk menambal kekurangan itu. Dan saya kira sama, semua kita merasakan hal yang sama. Sudah sesoleh apapun kita, yakin kita tuh masih kurang di sana sini. Maka didatangkan Ramadan menjadi sangat-sangat berharga buat kita. Kemudian yang datang sekarang, adakah yang merasa 11 bulan terakhir masih banyak bermaksiat kepada Allah? Ada enggak? Iya, kebanyakan kita bermaksiat kepada Allah. Di antara definisi maksiat adalah tidak mengubah nikmat menjadi ketaatan, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi di masjid sebelumnya saya menyampaikan tentang Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, terkait dengan kesehatan badan secara keseluruhan dan dijaga dapat afiah atas kesehatan badan. Badan kita sehat, kemudian turunannya menjadi ketaatan, itu loh maksudnya. Sehat semua orang bisa jadi, penjahat pun sehat. Tapi sehat yang dengan kesehatan itu kita mendapatkan afiah yang sesungguhnya, yaitu produk dari kesehatan kita menjadi ketaatan, itu yang kita minta. Dan secara khusus kita minta afiah atas mata dan telinga. Kenapa? Dari situlah semuanya berawal. Apa yang dilihat, apa yang didengar terbias di hati, kemudian menjadi perintah. Hati adalah malikul a'do. Hati, kulub kita adalah malikul a'do, adalah rajanya seluruh anggota badan. Sedangkan a'do, anggota badan itu junuduhu. Junuduhu itu apa? Tentaranya, anak buahnya. Maka apa yang dilihat, apa yang didengar, kita mintakan afiah khusus kepada Allah, karena dari situlah nanti terbias di hati. Yang hati itulah kalau memerintahkan seluruh produk kehidupan kita. Maka Bapak Ibu sedaya, kenapa kalau dengan perhatikan zikir-zikir dari Nabi Muhammad SAW itu semuanya itu penuh dengan arti.
Lah kok afiah atas badan kan sudah kita minta. Allahumma afini fi badani, berarti termasuk mata dan telinga. Gini apa enggak? Tapi kok dimintakan khusus lagi. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori. Bayangin. Menunjukkan bahwa dua bagian indera ini menjadi penting sekali perhatiannya, karena seluruh produk kemaksiatan berangkat dari situ. Kalau kita pandai menjaga pandangan kita, insya Allah hati bersih. Pandai menjaga pendengaran kita, insya Allah hati bersih. Tapi kalau itu loss, repot. Maka di antara persiapan Ramadan adalah sudahkah kita melatih untuk jaga ini dan ini. Karena nanti di bulan Ramadan ada keadaan di mana yang terkenal hadisnya. Ruba so'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'u wal atos. Subhanallah. Ini hadis yang pendek tapi mengerikan. Rubah itu banyak kalau bahasa Arab. Rubah itu oke. Orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya ila ju'u wal atos, kecuali lapar dan dahaga. Ini walaupun dibacakan berulang-ulang sejak saya masih kecil sampai hari ini, masih saja ada orang yang benar-benar dapat cuma lapar dan dahaga tok di bulan puasa. Karena apa? Kurangnya ilmu, kurangnya mampu menjaga ini dan ini. Subhanallah. Rubah qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila, ada orang-orang, banyak orang-orang yang melakukan sholat malam di bulan Ramadan tidak mendapatkan apa-apa di sholat malamnya kecuali lelah dan ngantuk. Subhanallah. Subhanallah. Mengapa ini terjadi? Ilmu, kurangnya ilmu. Maka pagi ini kita melaksanakan tarhib Ramadan adalah kita ingin mengilmui Ramadan, Bapak Ibu Sedoyo. Yang dengan ilmu itu mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan keuntungan atas datangnya Ramadan, sebagaimana yang diharapkan oleh orang-orang yang beriman dan berislam secara baik. Ya, saya sebutkan bersama-sama, iman dan Islam berarti itu artinya beda. Beriman dan berislam secara baik, karena di bulan Ramadan itu dua variabel itu yang akan mempengaruhi keberhasilan kita. Islam itu dohir, dengan sholat, dengan puasanya, dengan zikirnya, dengan syukurnya, itu Islam. Sedangkan iman, hadirnya hati di setiap ibadah jenengan. Ya, banyak orang yang ibadah hanya dohir saja, Allah nggak nyambung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka kita berharap, ya, Bapak Ibu semuanya, adik-adik semuanya, kita pagi ini sama-sama belajar, ya, untuk menyongsong Ramadan kita, insya Allah. Kita sekali lagi berdoa, nanti bareng-bareng ya, diamini, ya, bareng-bareng. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita didengar, semua yang hadir diberi ketentraman di sepanjang bulan puasa, insya Allah. Insya Allah. Maka perhatikan, ya, kajian pagi ini insya Allah kajian ringan tapi manfaatnya banyak jika lo jangan perhatikan secara sungguh-sungguh. Yang pertama, Rasulullah pun menyambut Ramadan dengan riang gembira. Dengan apa? Riang gembira. Jadi jenengan modal pertama itu menyambut Ramadan dengan riang gembira, tidak dengan sedih gundah gulana. Karena ini contoh dari Nabi Muhammad SAW. Orang yang riang gembira tentu saja berbeda dengan orang yang berduka, Bapak Ibu semuanya. Lah teko Ramadan raiso madang awan-awan, ini masalah. Alhamdulillah datang Ramadan, kesempatan saya untuk beribadah kepada Allah, mengistirahatkan sebagian anggota badan kita yang selama 11 bulan terus-terusan muter mandek-mandek. Jadi orang yang berbahagia menyambut Ramadan, dari bahasa yang keluar dari mulutnya pun sudah membahagiakan. Kita menyikapi bisa dua hal, bisa mengatakan yang negatif-negatif, bisa mengatakan yang positif-positif. Maka pastikan kita menyambut Ramadan sebagaimana Rasulullah menyambut, dengan kebahagiaan. Rasulullah SAW dari riwayat Abu Hurairah berkata, bersabda, qad ja'akum Ramadan. Coba kita perhatikan ini.
Rasulullah yang bersabda, qad ja'akum Ramadan, sudah datang Ramadan untuk panjenengan. Syahrun mubarakun. Ibu-ibu, bapak-bapak perhatikan. Kata-kata syahrun mubarak jenengan mesti sering dengar, tapi sudahkah jenengan memahami arti mubarakun? Di dalam hadis ini disebutkan beberapa cirinya. Yang pertama, aftaradallahu siyamahu, engkau disuruh puasa di dalamnya. Itu bagian dari keberkahan bulan Ramadan. Kenapa? Puasa itu banyak sekali manfaatnya, baik manfaat yang dohir maupun yang batin. Maka seseorang yang sukses puasanya, pasti dia mendapati dirinya penuh keberkahan. Dijamin itu. Karena Rasulullah yang menyebut syahrun mubarakun, aftaradallahu siyamahu, engkau diperintahkan puasa di dalamnya. Berarti ada hal besar terkait dengan puasa, baik hati maupun fisik. Dan sejujurnya ilmu kedokteran membuktikan bahwa puasa memang bermanfaat untuk kesehatan. Gini bagi orang yang mau operasi, boleh nggak makan dulu? Nggak boleh. Suruh puasa dulu seharian. Gini bagi menunjukkan bahwa dekat sekali hubungan antara kesehatan dengan puasa. Ini orang non muslim pun mengakui, siapapun, bahwa betapa pentingnya puasa. Maka mereka pun punya syariat puasa, hanya berbeda caranya. Dan alhamdulillah kita diberi bulan khusus, bulan puasa. Kemudian kata Rasulullah di sini juga, tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka di dalamnya pintu sorga. Apa maksudnya? Seluruh aktivitas kebaikan yang jenengan mungkin baru peruntus sidik di hati jenengan di luar bulan Ramadan, pengen sedekah lebih sidik, keinginan itu, maka di bulan Ramadan dengan dibuka pintu surga, tiba-tiba tumbuh merekah. Itu yang terjadi. Jangan kaget dengan malam pertama Ramadan yakin penuh di sini sampai ke sana. Ini lagi, meskipun nanti tengah-tengah macam mana. Maka peruntusnya itu akan dikembangkan dengan tuftahu fihi abwabul jannah. Memang dibuka pintu-pintu surga waktu itu, sehingga jenengan akan merekah semangat untuk beribadahnya. Dan itu yang betul, Bapak Ibu semuanya. Lah nek Ramadan we urung semangat ibadat terus kapan, Bapak Ibu? Gila Pak nggih, makanya pentingnya kita tarik menyambut. Lah nek Ramadan we awake dhewe urung efektif, lah terus mau kapan? Ingat Bapak Ibu, perbuatan dosa itu pendorongnya dua, intern dan ekstern. Internal dari dalam diri kita, nafsu kita. Eksternal dari diri kita tahu musuh kita yang nyata, setan. Gini apa nggih? Kata Allah, tuftahu fi abwabul jannah wa khuliqat abwabun niron. Ditutup pintu neraka. Menunjukkan apa? Orang mau maksiat itu susah sebenarnya. Sing mau nek pengen maksiat itu ditendep ya, lep itu loh. Paham Bapak Ibu? Tadi nek jenengan usin nekat ya kebangetan. Wa sufidati syayatin, dibelenggu setan-setan. Makanya kalau jenengan ingin melihat aslinya jenengan seperti apa, kualitas dirinya, Ramadan. Oh, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, setan dibelenggu. Kok isi maksiat? Yo kuwi jenengan kuwi. Paham Ibu? Yo kuwi jenengan iku, asli jenengan iku. Makanya kalau jenengan masih maksiat di bulan Ramadan, la ilaha illallah. Semua eksternal udah ditutup sama Allah, kok jenengan sih nekat, enggak kebangetan. Siap-siap neraka jahanam yang seperti itu. Subhanallah, banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Kemudian dikatakan fihi, masih hadis yang sama. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bayangin. Kalau jenengan orang matematis dengar ini semangatnya pol-polan, ibadah itu memang harus pintar Bapak Ibu. Karena ibadah di dalam agama ini ada yang diikat dengan waktu, ada yang diikat dengan tempat. Oh, tempat nek berdoa di Masjidil Haram lebih makbul misalnya, atau nilainya lebih banyak sholatnya. Allah yang menentukan. Min fadlillah, itu terserah Allah. Nah, dengan waktu siapapun bisa dapat, yaitu dikaitkan dengan bulan, yaitu bulan Ramadan.
Dikatakan ada satu malam, logik nggak coba kalau dipikir? Satu malam kok nilainya lebih baik? Nggak sama dengan loh, ya. Para ulama menyebut khairun min alfi syahr itu lebih baik dari sebulan. Bisa 2000, bisa 3000, bisa 10, terserah Allah. Kita nggak tahu. Yang pasti lebih baik dari 1000 bulan. Nggak sama dengan 1000 bulan. Berarti lebih baik dari 83 tahun kalau dikonversi dalam bentuk ukuran tahun. Awake dhewe belum tentu 83 tahun umurnya. Gini apa nggih? Oh, 70 sampai men. Lah kok ini ada satu malam yang dikonversi oleh Allah senilai dengan 83 tahun. Makanya katakan fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bayangin Bapak Ibu. Kata-kata ini jenengan resapi betul ibu-ibu semuanya. Konsentrasi ini. Resapi betul kata-kata lebih baik dari 1000 bulan. Saya orang matematik, ibu-ibu. Saya orang teknik, dengar seperti ini langsung hitung. Langsung hitung. Oh, nek ngono betul yang Rasulullah sampaikan. Disuruh kita menjadi orang yang benar-benar baik di bulan itu. Baiknya dari malam pertama sampai malam terakhir. Bukan nunggu 10 hari terakhir, bukan sama sekali. Ini keliru kalau ini dalam mencari 10 hari terakhir kok. Enggak keliru penuh, tapi akan lebih baik jauh sejak awal. Maka pastikan jangan di sini punya imam yang qualified. Ini Pak Sumardi yang bertanggung jawab. Pastikan sholat malamnya berkualitas. Pastikan tajwidnya betul. Karena Pak, penilaian terhadap makmum nanti juga imam. Banyaknya jumlah jamaah di bulan Ramadan khusus dibaguskan. Kalau perlu putarnya jaringan yang dihaki itu pulang dulu. Suruh imam. Kenapa? Itu penting sekali, Bapak Ibu semuanya. Bayangkan, kata Rasulullah, dikatakan, man, barang siapa, khurima khairoha, qad khurim. Baik, jangan perhatikan ibu-ibu. Sing sinten kemawon terhalangi di malam itu dari khairoha, dari kebaikan, qad khurim, sungguh dia orang yang benar-benar terhalangi. Maksudnya ngaten. Malam qadar ndelalae kok mencret, ora iso sembayang. Subhanallah. Malam qadar kok ngantuk banget dilalai dengan kleyep turu tengah esuk. La ilaha illallah. Dan ini bisa terjadi kalau enggak jenengan latih dari sekarang. Makanya pentingnya persiapan memperbaiki diri, membiasakan kebaikan sejak dari sekarang. Agar nanti Allah pantaskan kita dapat qadar. Bapak Ibu semuanya. Semua orang tuh dapat malam qadar. Gini apa nggih? Penjahat pun lewat malam qadar enggak? Lewat. Bedanya yang dikatakan mendapat malam qadar maksudnya di malam itu dia efektif ibadah maksudnya. Dan sekarang kita coba berhitung secara logika. Kalau ada satu malam lebih banyak 1000 bulan, kita harus dapat. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Semangatnya kita harus dapat, ya enggak? Harus dapat. Bagaimana caranya? Pastikan selama 30 malam itu kita dalam kondisi ibadah. Mesti salah satunya adalah malam qadar. Gini apa nggih? Berarti jenengan pastikan setiap malam maca Quran raketang mung sak halaman. Raketang sak halaman. Ringan toh 1 halaman. Ringan boten? Kelihatannya ringan kalau jenengan enggak niat bablas boten. Kalau jenengan membaca 1 halaman di malam qadar, berarti jenengan dianggap terus beribadah setiap malam, membaca 1 halaman Quran selama 83 tahun lebih berturut-turut tanpa henti. Untung apa untung niku? Nah, itu yang saya katakan hitung-hitungan. Orang beribadah itu harus pintar. Ada orang mengatakan ibadah kok hitung-hitungan koyo itu baru syariat, belum makrifat, belum hakikat. Siapa bilang begitu? Itu urusan manusia yang begitu itu, subhanallah. Kalau Allah menentukan jumlah-jumlahnya, ya kita ikuti Bapak Ibu semuanya. Ibadah kok sing arep-arep surga, sing arep-arep neraka, sing arep-arep lihat sembang 1000 tahun. Itu subhanallah ada tuh kayak gitu di masyarakat. Ya memang itu perintah Allah subhanallah Bapak Ibu semuanya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah terhadap ampunan Allah yang bagi dia orang-orang yang bertakwa ini
Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Memang kita disuruh bersegera, Pak Ibu. Yang kita memang berharap surga yang disediakan. Jangan mengatakan aku ibadah orang pengen surga, orang wedi neraka. Nek ibadah sing arep surga berarti belum ikhlas. So apa? Ibadah isi wedi neraka berarti urung karena Gusti Allah karena neraka dan surga. Nek surga orang ono, neraka orang ono berarti orang ibadah. Lah wong surga neraka itu ada Allah ciptakan. Pernah dengar seperti itu? Makanya kelihatan lebih indah, tapi sebenarnya keliru. Maka mudah-mudahan kita dijaga yang demikian. Jadi pastikan dalam 1 bulan itu jenengan juga punya program. Zikirnya apa saja setiap malam. Jenengan bikin kurikulum zikir. Kalau enggak lewat. Kemudian pastikan jenengan sedekah di setiap malam bulan Ramadan. Sekemampuan jenengan. Mampune 5.000, mampune 10.000, mampune 10 juta. Terserah. Mampunya 100.000. Tetapi setiap malam, kalau jenengan setiap malam 50.000 misalnya, berarti kan ada 50.000 yang jatuh di malam qadar. Gini apa nggih? Pasti dapat jenengan. Bayangin, jenengan 50.000 berarti 1,5 juta sebulan. Jenengan nabung, disiapkan 1,5 juta khusus untuk bulan Ramadan. Kita hitung-hitungan harus pintar seperti ini Bapak Ibu dalam ibadah. Nimbangin jenengan 50.000 tiap malam selama 83 tahun, mampu kira-kira enggak? Kan berat. Ini ada peluang dari Allah, setiap malam jenengan dianggap 50.000 setiap malam selama 83 tahun. Masya Allah. Maka Rasulullah katakan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Ini kalimatnya Nabi Muhammad SAW. Riwayat Abu Hurairah. Sungguh datang kepada kalian Ramadan, bulan penuh keberkahan. Maka kegembiraan ini Rasulullah sampaikan kepada para sahabat. Jangan sampai kita rugi. Kalau jenengan 6 tahun kepungkur, 10 tahun kepungkur, kok rasa-rasanya ya Allah uripku ngene temen. Kok aku dudu wong taat, dudu wong soleh, balaslah di Ramadan jenengan ada kesempatan koyo itu 83 tahun dalam kebaikan. Masya Allah enggak itu? Ini harapan besar bagi umat Nabi Muhammad SAW. Itulah yang menjadikan umat Nabi Muhammad SAW kali-kali pertama masuk surga tidaklah dibuka pintu surga kecuali untuk Nabi Muhammad dan umatnya dulu sebelum yang lain-lain. Padahal umurnya masih tidak 70. Umat Nabi Nuh itu 1000 tahun, bayangin. Tetapi dikalahkan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ada ini, karena ada malam qadar. Bayangkan kalau jenengan sejak umur 40 tahun, sekarang umurnya 55 misalnya, 15 tahun jenengan dapat malam qadar, berarti podo karo jenengan koyo to umurnya tambah piro niku 1270 tahun. Gini apa nggih? 10 kali aja jenengan dapat malam qadar, koyo ibadah 830 tahun. Gini apa nggih? Masya Allah. Maka Bapak Ibu, kita siapkan betul. Kita minta betul sama Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita benar-benar dapat Ramadan dengan optimal. Siap Bapak Ibu? Insya Allah. Saya juga sedang berusaha menyiapkan diri, menghitung-hitung apa yang bisa saya lakukan nanti, menyusun jadwal, menyusun rencana. Masya Allah. Jadi yang punya longgar rezeki, takjil dibanyakin. Insya Allah semuanya keberkahan. Kemudian apa yang perlu dibekalkan? Yang pertama bekal ilmu tentu saja Bapak Ibu. Oke. Rukunnya apa? Syaratnya apa? Apa yang membatalkan puasanya? Apa yang membatalkan pahala puasanya? Kita harus pahami semua. Nanti kita bahas secukupnya waktu. Oke. Dikatakan kul hal yastawi alladziina ya'lamuna walladziina la ya'lamun. Kemudian dikatakan di akhir kata innama yatadzakaru ulul albab. Hanyalah orang-orang yang berakal yang bisa menerima pelajaran. Bapak Ibu, ini pernyataan dari Allah SWT dalam Quran surah Az-Zumar ayat ke-9. Hanyalah orang-orang yang berakal yang bisa menerima pelajaran. Lah pripun nek mboten berakal ora iso bedok apik karo elek. Dikondoni ora mudeng. Ini yang saya katakan, hati-hati dengan kondisi hati.
Kalau sudah jadi ron, itu jenengan gak lagi bisa bedain mana baik mana buruk. Dengar kayak gini ya lewat aja. Ya apa tuh kui? Lewat aja. Subhanallah. Kalau kondisi jenengan seperti itu, banyak-banyak istighfar. Karena hati kita sedang diliputi oleh noktah hitam. Kita sudah bahas dulu nih, bahwa ketika hati kita berbuat dosa, maka hati akan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Diberikan titik hitam di dalam hatinya. Lama-lama jadi hitam ngelegam. Itulah yang namanya ron, sebagaimana di dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat ke-14. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Buah dari perbuatan buruk kita. Maka hati-hati, sekecil apapun maksiat kita kepada Allah, segera istighfar. Karena apa? Kalau enggak bahaya sekali. Yang kedua, menjaga fisik. Persiapan yang kedua, pada Pistoyo, bulan ini adalah bulan perlombaan. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin wa likulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat. Kata Allah, memang ini bulan perlombaan, ibu-ibu semuanya. Bagaimana perlombaan? Dengan lihat perlombaan. Sing jenenge perlombaan yo pemanasan, persiapan, tenanan, memang balapan ibu-ibu. Bulan perlombaan nih. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannah, dalam ayat yang lain. Berlomba-lombalah untuk mendapatkan jannahnya Allah. Uidat lil ladina amanu billahi wa rasulihi. Disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kata-kata beriman kepada Allah dan Rasulnya, ilmu, ibu-ibu, agar kita menepati apa-apa yang Rasulullah perintahkan. Ilmu memang. Makanya di antara ciri hati yang baik adalah disibukkan dengan ilmu, bukan disibukkan dengan omong-omong. Omong-omong nggak jelas, jangan. Sibuknya dengan ilmu, memang begitu. Sampai Nabi Ibrahim itu berdoa, Bapak Ibu, dalam Quran surah Al-Hijr, wala tuhsini yauma yub'atsun, ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari kebangkitan, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari dimana tidak bermanfaat harta kita, nggak laku lagi, anak-anak kita nggak bisa belain kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Masya Allah. Maka berbekal dengan ilmu fisik itu penting, karena ini memang perlombaan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, kata Allah. Untuk hal yang demikian, ini akhirat ini, berlomba-lombalah, kata Allah. Yang ketiga, persiapannya adalah menjaga hati. Saya ulang, ibu-ibu, yang pertama tadi apa bekalnya? Ilmu. Yang kedua, fisik. Yang ketiga, menjaga hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Sesungguhnya di dalam diri ini ada segumpal daging yang jikalau dia baik, baik seluruhnya, jikalau dia buruk, buruk seluruhnya. Maka persiapan Ramadan, Bapak Ibu semuanya, itu mempersiapkan kondisi hati yang baik. Karena apa? Nggak terpisah di bulan Ramadan itu. Antara ibadah jenengan tegak fisiknya dengan hadirnya hati itu nggak terpisah. Makanya di antara gagalnya orang mendapatkan pahala karena hati nggak bersih. Subhanallah, Bapak Ibu. Dan hati adalah malikul, nah, hati memang rajanya. Maka pastikan asupan ke hati kita benar-benar bagus. Masuk Ramadan jangan punya gesek-gesek dengan tetangga. Jangan masih punya masalah. Wah, aku isi jelek kalau tunggu. Selesaikan sekarang. Selesaikan sekarang, ibu-ibu, jangan nunggu. Oh, sawalan gue tak salaman. Saya kimoh. Subhanallah. Ramadan jenengan berantakan kalau kayak gitu. Pastikan sebelum masuk bulan Ramadan jenengan menyelesaikan soal-soal. Itu arti kata yumni dalam doa. Allahumma ahillahu alaina bil yumni. Kondisi tentram, salah satunya itu syukur-syukur, nggak punya utang sama sekali.
Mustahil Ustaz, saya utangnya 100 juta, gimana bayarnya? Minimal kita punya niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Soal-soal itu akan mempengaruhi kondisi hati kita. Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang keempat, menyiapkan dana sedekah. Menyiapkan dana sedekah. Sebagaimana saya singgung di awal, kita harus pintar berhitung di dalam ibadah. Mungkin kita bukan orang kaya Bapak Ibu, tapi kita bisa melewati orang-orang kaya yang tidak berilmu. Meskipun kita mungkin nggak begitu banyak uangnya, tapi di pol di bulan Ramadan, sedekah di pol di bulan Ramadan, ketemu malam qadar, musuh ngumpuli wong sugih banget. Mungkin mereka sedekah 1 juta di bulan lain, 2 juta di bulan lain, 10 juta di bulan lain, jenengan 100.000 di malam qadar, koyo 83, berapa nilainya itu? Masya Allah. Maka sampai disebutkan di sini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas bil khair. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kata Anas bin Malik, memang wong wis dermawan sak durunge Ramadan. Nih, ajwadan nas bil khair, maksudnya ajwad itu terdepan, nengarep dewi bab-bab api bahkan di luar bulan Ramadan. Tapi dikatakan wakana ajwad mayakunu fi syahrul Ramadan. Kata Anas, tetapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang Ramadan lebih ajwad, lebih di depan, lebih berkali lipat di dalam lomohnya itu. Masya Allah. Ini yang saya katakan, butuh persiapan untuk lomoh, butuh modal. Gila bagi. Maka kita siapkan betul Bapak Ibu semuanya. Memang kita siapkan, bukan nggak disengaja. Kita menyengajakan diri menabung untuk persiapan bulan Ramadan. Supaya apa? Ajwadanas bil khair. Supaya mendapatkan kesempatan terdepan di dalam seluruh kebaikan. Supaya untung Bapak Ibu. Maka tadi saya katakan di depan, bagi yang merasa amalnya kurang, sedekahnya kurang selama 11 bulan, ini waktunya kita, kesempatan. Makanya Rasulullah mengatakan, qad ja'akum Ramadan. Ini loh sudah datang Ramadan, kata Rasulullah. Syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Masya Allah Bapak Ibu, Masya Allah. Ini pentingnya kita literasinya banyak Bapak Ibu. Mungkin jenengan sudah dengar hadis ini dari orang lain. Qad ja'akum Ramadan, telah datang Ramadan kepada panjenengan, bulan penuh keberkahan. Tanpa literasi ya cuma seperti itu teksnya. Dengan literasi yang banyak, dengan pemahaman hadis yang banyak, akan menjadi berbeda dirasa oleh kita. Gina bagi, materi yang sama, hadis yang sama, dengan ilmu, jangan akan merasakan sesuatu yang berbeda. Daya dorongnya terhadap ibadah berbeda Bapak Ibu, berbeda sekali. Nah, ini persiapan global 4 ini. Saya ulang sekali lagi, ibu-ibu apa saja? Ibu-ibu jangan ngobrol sendiri. Pertama apa ibu-ibu? Ilmu. Yang kedua fisik. Yang ketiga menjaga hati. Yang keempat menyiapkan dana sedekah. Ibu-ibu tahan diri, jangan ngobrol dulu. Supaya apa? Supaya dapat ilmunya. Supaya dapat ilmunya. Nanti ngobrolnya di luar masjid ini. Bab kedua, hukum puasa. Apa hukum puasa Bapak Ibu? Wajib. Apa dalilnya? Itu tadi yang dibaca oleh anak-anak kita. Itu oke. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu memang wajib buat kita. Lantas siapa yang diwajibkan? Apakah semua orang? Semua orang bukan? Satu, harus muslim. Muslim. Orang yang diwajibkan puasa orang muslim. Berarti kalau ada orang
jam 12 malam mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dia menjadi muslim, besoknya sudah wajib belum? Sudah. Walaupun aku sudah mau bengi, misalnya kan puasa, enggak begitu. Karena wajib atas orang muslim. Karena di bulan puasa itu banyak, Bapak Ibu, ucapan itu. Biasanya saya memandu orang mu'alaf juga di bulan-bulan itu kebanyakan. Maka sudah langsung turun kewajiban atas dirinya, yaitu berpuasa. Hebatnya, mereka senang sekali. Ternyata Masya Allah, puasa enak ya. Dan itu banyak terjadi. Sampai ke saya, berkah Ustaz, saya dulu langsung puasa, langsung kuat, langsung pena awal. Bahkan ada yang kesaksian dia punya tumor, kemudian hilang tumornya, Masya Allah. Yaitu ketambahan-tambahan manfaat min fadlillah, terserah Allah. Kemudian yang kedua, yang wajib adalah orang yang berakal. Jadi nek wong edan ki ora wajib. Sikine medan, edane angot-angotan. Tahu angot-angotan enggak? Kadang edan, kadang ora, kadang edan, kadang ora, kadang waras, kadang ora, itu pripun? Bahasa Jawa angot-angotan. Saiki gendeng, isu ora mari. Sok meneh gendeng rong dino. Bar kuwi rong dino mari. Ada yang seperti itu enggak? Ada, yang seperti itu tuh ada. Kalau edane temporer, maka Bapak Ibu, dia ketika lagi waras wajib mengkodok. Siapa yang nggak wajib mengkodok? Nek edane sebulan penuh. Saya edan, tekan sawal edan. Ini buatan dikodok nih, buatan wajib. Tapi di bulan Ramadan, ono waras 5 dino, maka dia wajib mengkodok yang 25 hari. Karena jatuh kepada dia hukum wajib berpuasa, yaitu orang yang berakal. Paham Bapak Ibu? Jadi jenengan muten-muten, misalnya jenengan ternyata punya saudara yang seperti itu, tetap ketika normal nanti wajib kodok. Di sini berakal semua. Jangan beralasan. Katanya aku lagi orang berakal nih. Kenapa nggak berakal? Bojoku kayak blonjoku sini banget, aku tadi gemblung gue lah. Nah ini bukan begitu. Jadi kondisi normal. Jadi berakal. Disebutkan jelas ini bahwa pena diangkat an salah satin. Pena catatan manusia diangkat, boten catat kepada 3 orang. Yaitu sinten mawon, rufi al qalamu an salah satin anin naimi hatta yastaiqid, yaitu orang yang tidur sampai bangun. Sampai bangun diangkat pena. Kemudian wa anil sobi hatta yahtalim, lare-lare ngantos yahtalim itu mimpi basah. Jadi udah dewasa. Berapa umur dewasa? Kalau belum mimpi basah ditakoni le, wis mimpi basah urung. Mimpi basah ki apa to, Pak? Sampai 15 tahun belum mimpi basah tetap dihitung sudah dewasa, sudah wajib buat dia. Perempuan orang head muslim 15 tahun tetap wajib puasa. Jadi jangan saya bilang lek nduk wis head urung umurmu piro? 16 ora poso. Aku urung head. Bukan. Sudah wajib bagi dia karena terhitung orang yang dewasa. Yaitu balik. Ini syarat yang ketiga, dan ini hadisnya panjang terkait dengan peperangan. Yang intinya dari Nafi, dari Ibnu Umar, beliau berkata Rasulullah SAW menawariku untuk ikut dalam perang Uhud dan umurku waktu itu 14 tahun. Maka Rasulullah katakan, pulang, kamu di rumah aja. 1 tahun berikutnya ada perang Khandaq. Kemudian dikatakan kamu ikut, saya ikut ya Rasulullah, diperbolehkan. Itu menunjukkan bahwa siapapun yang berumur 15 tahun sudah dikatakan balik. Jadi tidak punya alasan untuk menolak syariat. Kemudian yang berikutnya yang keempat, mukim. Berarti yang safar boten wajib. Nggih. Nek ngono aku safar wis selama sebulan boten wajib. Enggak. Safar bagaimana hitungannya? Safar itu ketika jalan bepergian. Sebagian berpendapat 4.089 kilo. Kapan mulai boleh tidak berpuasa? Ketika sudah di atas kendaraan. Ketika sudah di atas kendaraan. Dalilnya adalah ketika sahabat Nabi Muhammad SAW naik onta, klek, dia sudah membatalkan puasanya. Isi nengkono.
Tapi pun boleh membatalkan, ini dalil yang lebih kuat. Ya, kalau jenengan mau ke Jakarta sudah di atas kendaraan atas kereta misalnya, itu sudah, kalau jenengan niat untuk membatalkan boleh maksudnya. Ya. Termasuk misalnya begini, saya niat safar, oh safarnya besok, beli tiket sekarang, sudah boleh belum? Belum. Kalau tiket belum boleh mulai tidak puasa ketika naik kendaraan, sudah benar-benar dalam kondisi safar. Nah, tentang safar ini kembali ke urf. Artinya pendapat yang lebih kuat tidak harus 89 kilo, tapi kembali ke urf. Wong kene iki ngondone yang dianggap safar ki kapan? Nah, itu yang dipakai. Itu yang lebih kuat. Misalnya, oh nek wong bosan iki nek yang Gunung Kidul, Pak, meskipun mungkin belum 89 kilo misalnya, wis dianggap safar, ya itu masuk, Pak. Masuk. Jadi kembali ke urf, itu pendapat yang lebih kuat. Walaupun sekali lagi ada yang berpendapat 4 rubu, yaitu 89 kilo perjalanan. Sehingga sudah terpakai hukum safar, jamak, qasar dan sebagainya. Kemudian rukun puasa. Rukun puasa ada berapa, Ibu-ibu? Dua. Apa saja rukun puasa? Yang pertama adalah menahan diri dari semua yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai tenggelam. Kemudian yang kedua, berniat. Nah, ini berniat, ini penting. Dikatakan dari Hafsah, an Hafsah radhiyallahu anha, ini man lam yubayyit siyama minal lail fala siyama lahu. Ini penting banget nih. Sing sinten kemawon boten pasang niat di malamnya, maka ketika dia puasa di siangnya tidak dianggap puasa. Karena apa? Karena di antara rukun puasa niat. Oh, Ibu. Misalnya jenengan sakit, kemudian jenengan tidur jam 8. Namanya orang sakit tidur. Dia berpikir mungkin saya urung mari. Allah takdirkan jenengan bangun sudah jam 7 pagi. Merasa sehat, jenengan puasa, kepake nggak puasanya? Enggak kepake. Kenapa? Karena jenengan belum pasang niat di malam hari. Jenengan kalau bukan niat puasa lagi sakit. Ini bedanya puasa wajib dan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh menetapkan niat di tengah-tengah. Jenengan jam 8, kata Rasulullah ketika kepada istrinya tanya, adakah makanan pagi ini? Oh, enggak ada ya Rasulullah. Kalau begitu saya puasa. Kalau begitu saya puasa. Berarti niatnya kapan itu? Di pagi hari. Pada saat ingat, syaratnya urung ngeteh isu-isu. Nek wis ngeteh 3 gelas, aku niat puasa, yuk namanya enggak boleh, itu sudah. Nah, maka pastikan jenengan pasang niat di malam harinya, dan kita sudah bahas tentang niat, bahwa niat itu adanya di mana? Di hati, Bapak Ibu. Maka kalau jenengan sudah tuku brambang karo lombok yo nggo sahur engko wengi, niku niat sudah namanya. Tidak harus nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi sahri, tidak harus seperti itu. Ada ibu-ibu, Bu, jenengan kok enggak puasa? Lah aku mau beneran niat deh. Lah aku ora niat, aku ora tarawih. Lah hubungane tadi niat aku. Dan niku ora niat pas tarawih. Bareng-bareng kali Pak Imam nawaitu semua. Aku ora melu. Berarti aku ora puasa saiki. Salah ibu-ibu. Lafaz itu tidak mewakili hati. Sebagaimana kita bahas di pertemuan sebenarnya kok nek krentek wis pengen saut yo jenenge jenengan sudah niat puasa. Paham ibu-ibu nggih? Iya. Nah, itu tentang, jadi nggak boleh ketinggalan, yaitu menahan diri yang membatalkan dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, dan niat. Jadi pasang niat itu menjadi sangat penting. Hukum seputar buka dan sahur. Buka dan sahur itu ibadah besar, Bapak Ibu. Dan pada saat buka dipercepat. Nggih, pada begitu tong-tong bang, ya wis jenengan contoh. Aku kuat kok. Bukan kok jam itu. Enggak begitu.
Keberkahan justru datang ketika jenengan percepat. Demikian juga sahur. Nah, khusus untuk sahur tolong diperhatikan betul. Yang namanya sahur, kadang-kadang wegah dahar gini bang, orang pengen, aku kuat kok orang sahur orang apa-apa. Kadang-kadang anak-anak muda begitu. Aku rasa apa, padahal Rasulullah mengatakan di dalam makanan sahur itu penuh dengan keberkahan. Maka para sahabat sahur walau curatan mimma, kata Rasulullah, walaupun seteguk air, karena kita didoakan oleh malaikat, didoakan oleh para malaikat di dalam sahur kita. Makanya walaupun kita ogah-ogahan, pastikan sahur walau curatan mimma, walaupun hanya seteguk air. Maka ini perumahan enak dikoordinasi, misalnya sahur sekali-kali sahur bareng, apakah sunnah? Sunnah Bapak Ibu, bukan hanya buka bersama yang sunnah, sahur berbarengan itu sunnah. Para sahabat kadang-kadang sahur bersama Nabi Muhammad SAW. Di sebagian masjid sudah dipraktekkan, di masjid dekat saya itu seminggu sekali, enggak setiap malam tapi seminggu sekali sudah ada sahur bersama, rame-rame. Ibu-ibu yang masak, bapak-bapak tinggal datang, kemudian berdahar di masjid. Tapi baru seminggu sekali. Kemudian ini saya singkat-singkat karena waktunya pendek. Sampai jam berapa Pak? Sudah selesai. Saya kasih yang terakhir. Ini ada 25 bab, saya kasih tentang tarawih saja deh. Ingat hadis ini Bapak Ibu. Ini yang berulang kali salah setiap tahun. Berulang kali salah, padahal sudah dibolak-balik. Dan kesalahannya sayangnya pada orang-orang soleh, orang-orang yang semangat ibadah. Yaitu apa? Man shola ma'al imami hatta yansorif kutibalahu sholla layla kula. Ini perhatikan, ini hadis penting. Man, siapa saja sholat ma'a bersama imam, hatta sampai yansorif rampung, kutibalahu ditulis bagi dia sholat layla kula, semalam suntuk. Paham Ibu? Redaksinya paham ya? Sing sinten kemawon sholat bareng imam sampai rampung. Ada orang yang merasa sangat soleh. Nanti saya mau nambah malam hari, mau tambah 30 rakaat, 100 rakaat. Maka saya sekarang putus kalau 8 rakaat, putus di 8. Nanti saya witir sendiri sehingga enggak bersama imam. Jenengan pulang, jenengan kehilangan fadilah ini. Fadilah ini berlaku seperti dengan sholat semalam suntuk. Syaratnya sholat nganti rampung bareng imam. Jangan kesolehan dapat apa nambah dewe ngomong. Nggak mikir dewe. Nah ini kalian. Bagaimana caranya kalau dengan masih pengen nambah? Sholat sendiri nanti nggak apa-apa. Malam-malam sholat tahajud kan, sholat mutlak silahkan. Mau berapa jumlahnya? Nggak usah witir lagi. Karena Rasulullah bersabda, la witroni fil lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Witir itu ganjil, bukan penutup. Karena salah pengertian. Witir itu ganjil. Nek loro witir telu tadi ndang ora situ gak ganjil, bukan witir lagi Bapak Ibu. Nah ini mudah-mudahan jangan sampai terjadi lagi. Jenengan kalau sholat yo tekan rampung kalau imam. Jenengan datang ke sebuah masjid yang 13 rampung 13. Jangan 11 terus mandek, jangan 8 mandek terus mulai, jangan. Yo rampung dengan imam sampai selesai. Sangat dipahami sampai di sini, ya? Nah mungkin itu yang disampaikan. Ternyata semua dapat sedikit banget, ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Nah kita terakhir berdoa bersama. Sebagian saudara kita ada yang alhamdulillah min fadlillah atas karunia Allah disembuhkan dari sakitnya. Beliau Pak Susilo Hafidhullah Ta'ala katanya baru sakit, ya? Dan Mas siapa? Aska yang habis perang-perangan ya sama temennya. Bagaimana, sudah agak sembuhan? Sudah baik ya? Sudah? Ya alhamdulillah. Sampai bocor katanya ya? Ya hati-hati, zaman sekarang memang begitu gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak zaman sekarang itu zaman yang penuh dengan perbulian. Saya kalau ngisi di sekolahan waktu Pak Sumardi mampir ke sana, itu pembahasannya juga tentang bully itu. Goro-goro orang bawa penghapus, disili penghapus, makanya terus jadi bertengkar. Ojo karo kae yo orang bocah iki pelit. Wah, akhirnya orang konconya akhirnya dibully. Makanya pesan kepala sekolah,
lengkapi keperluan anak sekolah, jangan kurang-kurang supaya ngerah silisian. Orang kok jam mendek pendek silisian ora apa pada saat ini silisian dadi gelut katanya. Subhanallah. Kita berdoa bersama, doa umum, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, dan doa ini insya Allah doa yang bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin di seluruh dunia insya Allah. Kita mulai dengan istighfar dulu 3 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Kita sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Allahumma a'udzubika min jahdil bala wa darokis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka jannatakal ula wa na'udzubika minan nar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.